Oke teman-teman, kali ini aku ingin pergi ke sumur karena di lokasiku sekarang sedang kemarau. Jadinya aku mau eh, menimba air dan mencari air di sumur, dan lokasinya tidak jauh dari perumahanku, lokasi tempat aku tinggal. Dan aku pakai angkong dan aku bawa 3 jerigen dan pakai torong juga. Nantinya aku nggak bisa ngerekam teman-teman karena hmm, susah, nggak ada yang ngerekam. Nah nanti aku tunjukkan sampai kita ngerekam lagi sampai di sumurnya teman-teman. Teman-teman, itulah di belakang rumahku, dan ini jalan menuju ke sumur teman-teman. Dan itu rumahku di sana, dan aku sudah sampai di sini. Dan nantinya masih jauh lagi di sana teman-teman. Kita nanti belok, habis belok kita turun ke bawah dan ada perkebunan kelapa sawit. Dan setelah sampai di perkebunan kelapa sawit kita belum sampai, dan tetapi sumurnya di sekitaran perkebunan kelapa sawit itu teman-teman. Jadi kita mau lanjut dulu sampai di perkebunan kelapa sawitnya nanti teman-teman. Teman-teman, nah teman-teman, kita baru sampai di kebun kelapa sawit, dan sumurnya masih di bawah sana lagi, dan kita sebentar lagi sampai sumurnya. Dan di sana ada perumahan. Nanti aku bakalnya ngerekam di sana teman-teman. Di sana ada rumah di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit, dan sengaja dibuat mungkin untuk meletakkan peralatan-peralatan panen dan lain sebagainya. Dan di belakang aku ini teman-teman, di sini ada kebun pinang teman-teman, dan tetapi masih ada pohon karetnya teman-teman. Dan ini adalah sulaman di mana rencananya nanti pohon karet ini mau ditebang, tapi belum tahu kapannya teman-teman. Yang pasti nanti setelah mungkin sudah berbuah atau pemiliknya sudah menginginkan ditebang, bakalnya ditebang teman-teman. Jadi kita mau lanjut lagi teman-teman sampai ke sumurnya, karena di daerahku ini memang lagi kemarau, lagi kemarau yang cukup panjang. Jadi teman-teman, aku harus mengambil air karena memang sebenarnya aku punya ada sumur di dekat rumahku, tetapi sumur itu sekarang sudah kering teman-teman, dan harus aku mencari airnya di jauh daripada halaman rumah aku teman-teman, yang sumber airnya cukup banyak. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti sampai di perumahan itu. Kita mau lanjut ke sumbernya. Oke teman-teman, sebelum kita ke sumurnya, kita di sini ada sumur lagi teman-teman, tapi di sini nggak ada apa namanya, nggak ada talinya, nggak ada kerekannya teman-teman. Dan dalam ada airnya, tapi di sana ada airnya, tapi aku nggak bawa ember dengan tali teman-teman untuk bisa mengambil airnya teman-teman. Dan teman-teman, kita mau lanjut ke sana, dan airnya di situ cukup lumayan lah teman-teman, untuk bisa kita gunakan untuk mencuci, untuk membasuh, ada mandi dan lain-lain sebagainya, nyuci piring dan nyuci baju. Dan itu adalah rumah di tengah-tengah perkebunan
kelapa sawit teman-teman, dan di sana juga ada jalan ada jalan raya, ada jalan umum di desaku teman-teman. Dan di sana itu adalah sumurnya teman-teman, yang ada kelihatan bata. Dan itulah tempat aku untuk mengambil air teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di sumurnya dan kita akan ngambil air. Dan ini tidak jauh dari jalan umum teman-teman di desaku. Dan aku di sini biasa kalau misalnya musim kemarau aku biasanya ke sini teman-teman, karena di sepanjang karena di desaku udah kemarau sekitar 3 bulan yang lalu dan sampai ini. Dan setiap ini adalah sumur yang dimana kemaraunya juga paling lambat, maksudnya di kala sumur-sumur lain sudah pada kering, di sini enggak teman-teman, di sini masih bisa diambil airnya dan bisa digunakan airnya teman-teman. Dan pada musim hari-hari biasa di sini jarang sekali orang menggunakan sumur ini, karena mungkin di sumur mereka justru sedang ada airnya. Tetapi kalau aku sih teman-teman, di sini aku tetap mengambil air di sini dan aku mandi di sini, karena aku jarang sekali mandi di rumah. Ketika memang harus mandi di rumah ya memang bagaimana teman-teman. Tapi kalau aku sih lebih senang mandi di sini teman-teman, karena enak, lebih airnya lebih banyak, lebih melimpah teman-teman, lebih bebas gitu teman-teman. Jadi oke teman-teman, kita mau lihat sumurnya, mau kita lihat sumurnya bagaimana kondisinya. Oke teman-teman, inilah sumurnya teman-teman. Dan di sini aku mau mau mengambil air, dan kebetulan airnya juga mungkin lagi banyak teman-teman di sana. Tapi biasanya ini airnya sampai situ teman-teman, banyak dan bisa ditimba, enggak terlalu dalam teman-teman. Oke, karena aku mau lanjut teman-teman, nanti videonya aku potong teman-teman, karena aku mau ngisi air dulu teman-teman. Oke teman-teman, aku kali ini udah ngambil airnya dan aku siap bawa pulang ke rumah. Tapi di sini aku mau nunjukkan teman-teman, ini rumah udah lama banget teman-teman, tapi pas itu masih di ini teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, kali ini aku udah nimba air dan aku ini bawa pulang, dan ini baru setengah perjalanan teman-teman, karena jalannya nanjak. Ini susah teman-teman.
Dan airnya juga pada saat tadi berangkat lewatnya turunan dan tidak ada isi teman-teman, dan sekarang ini udah ada isinya dan tetapi jalannya itu naik teman-teman. Jadi rasanya lebih 2 kali lipat bahkan 3 kali lipatnya rasanya teman-teman, beratnya teman-teman. Jadi aku nggak setiap hari ya teman-teman ngambil air ini teman-teman. Mungkin kadang-kadang kalau misalnya air sudah habis di rumah, memang harus nyari lagi. Aku setiap hari tapi teman-teman. Tapi kalau memang kebutuhan air di rumah sudah cukup, aku nggak ngambil lagi teman-teman. Karena ya diomong jauh sih enggak teman-teman, tapi karena kadang-kadang di sumur itu ngantri teman-teman. Kalau lagi musim kemarau kayak gini, sumurnya ngantri, jadi kita mau ngambil air harus ngantri dulu. Dan kadang-kadang nggak enak lagi kalau ngantri dengan ibu-ibu teman-teman. Kalau masih laki-laki mungkin kita masih bisa lah ya nunggu kan, tapi kalau perempuan kan kita mau nunggu di situ nggak enak teman-teman. Jadi oke, kita mau lanjut lagi teman-teman, perjalanan masih setengah perjalanan lagi dan kita lanjut. Oke teman-teman, kita udah nyampe rumah teman-teman, dan ini tepatnya di belakang rumah teman-teman. Dan di situ ada perkebunan perkebunan penyemaian bibit kelapa sawit. Dan kita udah sampai di halaman belakang rumah, dan perjalanannya cukup buat menges teman-teman, karena di depan sana, di belakang sana tadi kita menghadapi tanjakan teman-teman. Tapi kalau kita berangkat itu prosesnya lebih turun teman-teman. Tapi sebenarnya kalau untuk seorang sih biasa aja, nggak nanjak banget. Tapi kalau untuk kita bawa beban air itu lebih lagi teman-teman, lebih berat lagi perjalanannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman vlognya. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Oke, dadah.